Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 23 Oktober tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6 ayat 19 sampai 23. Saudara-saudara, mengingat kelemahanmu, aku berbicara secara manusia. Sebagaimana kalian dahulu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kalian kepada kedurhakaan, demikianlah sekarang kalian harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kalian kepada pengudusan. Sebab waktu kalian menjadi hamba dosa, kalian bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kalian petik daripadanya? Semuanya menyebabkan kalian sekarang merasa malu, karena kesudahannya ialah kematian. Tetapi sekarang kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Maka kalian memperoleh buah yang membawa kalian kepada pengudusan dan akhirnya hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya, dan putra melawan bapanya. Ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup itu adalah pilihan. Hari ini kita diajak untuk menegaskan pilihan hidup kita mengikuti Tuhan. Kepada orang-orang di Roma, Rasul Paulus menasihati umat dengan cara berpikir dan bahasa yang sederhana agar semua maksudnya diketahui. Pada akhirnya, umat diminta untuk memilih apakah mau tetap pada sikap dan kebiasaan lama mereka atau mau mengikuti jalan Tuhan. Paulus menegaskan bahwa yang memilih jalan Tuhan hasilnya pasti yakni hidup yang kekal. Dalam Injil, Yesus menegaskan kedatangannya adalah untuk membawa api dan betapa ia rindu agar api itu telah menyala. Laksana api yang menghangatkan, memanaskan, menyemangati dan menghidupkan, sabda dan ajaran Yesus memanggil dan mengharapkan tanggapan dari umat yang mendengarkannya. Untuk menanggapi sabda Yesus, dibutuhkan keteguhan hati, keberanian, kerendahan hati, ketekunan dan kesabaran. Saudara-saudari terkasih, John Maxwell, seorang penulis dan pembicara, pernah menyatakan bahwa hidup itu pilihan. Besar ataupun kecil pilihannya akan memengaruhi perjalanan hidup orang itu. Katanya, setiap pilihan yang kita buat dalam hidup, baik besar maupun kecil, pada akhirnya akan membentuk siapa diri kita. Menanggapi sabda Yesus merupakan pilihan yang akan membentuk diri seseorang, tetapi juga mengandung resiko. Sang penanggap perlu kemandirian. Setiap pribadi perlu komitmen dan tanggung jawab karena keputusannya bisa bertentangan dengan orang lain, bahkan anggota keluarganya sendiri. Kehadiran Kristus membutuhkan tanggapan pribadi, bukan hanya ikut-ikutan, tetapi memerlukan relasi pribadi dan tanggung jawab masing-masing. Sebagaimana keyakinan Paulus, pilihan mengikuti Yesus merupakan hal yang sangat penting. Meskipun berat resikonya, tetapi akan menghasilkan hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, semoga kita semua sadar dan bersyukur atas pilihan hidup kita mengikuti Tuhan Yesus. Mungkin ada tantangan yang harus kita hadapi. Kadang-kadang kita harus menghadapi hal-hal yang tidak mudah justru karena kita adalah murid Yesus. Namun demikian, seperti nasihat Paulus, kita pasti akan menghasilkan kebahagiaan hidup yang kekal asalkan kita mau membiarkan api hidup Kristus itu terus menyala dan menjadi semangat hidup kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.